Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah selesai? Kita lanjut ke materi inti. Menurut hukum Hess, karena entalpi adalah fungsi keadaan, perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia adalah sama, walaupun langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh produk berbeda. Dengan kata lain, hanya keadaan awal dan akhir yang berpengaruh terhadap perubahan entalpi, bukan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapainya. Hal ini menyebabkan perubahan entalpi suatu reaksi dapat dihitung sekalipun tidak dapat diukur secara langsung. Caranya adalah dengan melakukan operasi aritmetika pada beberapa persamaan reaksi yang perubahan entalpinya diketahui. Persamaan-persamaan reaksi tersebut diatur sedemikian rupa sehingga penjumlahan semua persamaan akan menghasilkan reaksi yang kita inginkan. Inilah yang diteliti oleh Germain Henry Hess pada tahun 1840 melalui serangkaian percobaannya yang merumuskan bahwa jumlah panas yang terlibat dalam suatu reaksi kimia hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir saja dan tidak bergantung terhadap jalannya reaksi. Untuk tahu lebih lanjut tentang hukum Hess, silahkan perhatikan uraian materi berikut dan fahami contoh soalnya baik-baik. Selamat menyaksikan. Logam besi bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan besi 3 oksida padat, entalpinya 800 minus 839,6. Persamaan reaksi yang kedua, logam aluminium bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan aluminium oksida, entalpinya positif 1680 kJ. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal hukum Hess, perhatikan senyawa apa saja yang terlibat dalam reaksi, kemudian identifikasi mereka ada di persamaan reaksi yang keberapa. Nah, senyawa yang pertama itu besi 3 oksida. Perhatikan baik-baik. Ternyata besi 3 oksida ada di persamaan reaksi 1, tapi letaknya berbeda. Di sini besi 3 oksida yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal ada di depan, sementara yang diketahui di belakang, berarti reaksi 1 dibalik. Oke. Besi 3 oksida padat berubah menjadi 2. Nah, karena reaksinya dibalik, berarti entalpinya berubah dari negatif berubah menjadi positif 839,6 kJ. Kemudian senyawa yang kedua yang ada dalam reaksi adalah aluminium oksida. Aluminium oksida ada di persamaan reaksi yang kedua, posisinya sama, jumlahnya sama, berarti langsung kita tulis 2 bagian aluminium dengan 2 gas oksigen menghasilkan aluminium tidak ada entalpinya positif 1600
senyawa yang kita butuhkan sudah muncul, Fe2O3 sudah ada, letaknya di depan. Aluminium oksida sudah ada, letaknya di belakang, berarti bisa langsung kita reaksikan. Setelah semua senyawa yang kita butuhkan ada, kita cari unsur atau senyawa yang sama. Kita lihat di sini oksigennya sama, unsurnya sama, fasenya sama, berarti ini bisa kita eliminasi. Sudah tidak ada lagi unsur yang sama, berarti kita langsung tuliskan 2 kg aluminium bereaksi dengan besi 3 sudah ada, tuliskan 2 aluminium besi ada, tambah dengan aluminium sudah ada, hasilnya mengatakan sama dengan 'Mengidentifikasi senyawa yang ada dalam reaksi ada di persamaan reaksi yang keberapa. Nah, kita lihat senyawa yang pertama itu CH4 ternyata ada di persamaan reaksi 1, tapi posisinya berbeda. Berarti reaksi 1 ini harus kita balik. Yang ditanyakan pada soal, metananya harus berada di depan, sementara yang diketahui pada reaksi ada di belakang, berarti reaksinya harus kita balik. Reaksi 1 dibalik menjadi CH4-nya di depan, sesuai dengan yang diinginkan soal. Karena reaksi dibalik, otomatis tanda negatif di sini berubah menjadi positif. Kemudian karbon dioksidanya, senyawa yang kedua adalah karbon dioksida. Kita cari di mana ada karbon dioksida. Ternyata ada di persamaan reaksi yang kedua. Jumlahnya sama, posisinya sama, berarti reaksinya langsung kita tulis. Karena tidak ada perubahan sama sekali, nilai entalpinya juga tetap minus 394 kilojoule. Untuk senyawa selanjutnya adalah 2 molekul uap air. Nah, kita perhatikan di sini ternyata air ada di reaksi yang ketiga, tapi jumlahnya berbeda. Di soal cuma 1, sedangkan yang dibutuhkan 2. Makanya di sini persamaan yang ketiga kita kali 2. Nah, kalau dikali 2 berarti 1 kali 2 menjadi 2. 1/2 kali 2 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis ya. Menghasilkan 1 kali 2 2
Entalpinya juga dikali 2. Minus 286 dikali 2 hasilnya minus 572 kilojoule. Nah, sekarang kita perhatikan senyawa atau unsur apa saja yang sama. Ternyata ini sama, fasenya sama, unsurnya sama, posisinya berseberangan, berarti boleh kita eliminasi. Nah, kemudian kita cari lagi yang sama. Fasenya sama, unsurnya sama, letaknya berseberangan, boleh dieliminasi. Nah, kemudian khusus untuk oksigen, fasenya sama, unsurnya sama, tapi posisinya juga sama, jadi tidak boleh kita eliminasi. Ini justru harus kita jumlahkan. Nah, kita tulis gas metana bereaksi dengan 1 tambah 1, 2, berarti 2 gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan 2 uap air. Entalpinya kita jumlahkan, positif 75 tambah minus 394 tambah minus 572 hasilnya min 891 kilojoule. Jadi kalian harus mengingat baik-baik untuk mengerjakan soal hukum Hess. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengenali senyawa apa saja yang terlibat dalam reaksi. Kemudian perhatikan setiap senyawa yang bereaksi ada di persamaan reaksi yang keberapa. Perhatikan letaknya, perhatikan jumlahnya, apakah reaksi perlu dibalik atau tidak. Jika reaksi dibalik, berarti tandanya berubah. Jika dikali atau dibagi koefisiennya, maka entalpinya juga harus dibalik.